Nah, ini gini Bapak Ibu. Jadi dari struktur kurikulum itu sama dengan PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 maupun PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2023. Total SKS-nya 12. Nama mata kuliahnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Purwo. Ada pendalaman materi, yang di dalamnya itu ada analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, di dalamnya ini desain pembelajaran inovatif. Kemudian mata kuliah yang ketiga PPL. Kemudian dari setiap mata kuliah ini ada bentuk pembelajarannya Bapak Ibu. Untuk pendalaman materi dengan tutorial, untuk pengembangan perangkat pembelajaran dengan seminar, untuk PPL ini melalui praktik lapangan. Seperti kita ketahui bersama bahwa PPG saat ini ada dalam jabatan, ada prajabatan. Sehingga akhirnya sering muncul pertanyaan, loh ini nama prodinya sama, PPG, akan tetapi kok kurikulumnya itu berbeda antara yang dalam jabatan dengan yang prajabatan. Makanya oleh pengembang ini mencoba disandingkan. Jadi kalau yang dalam jabatan ini pendalaman materi pengembangan perangkat PPL, yang prajabatan ini pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran, pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen. Kemudian yang pengembangan perangkat pembelajaran ini disandingkan dengan perancangan dan pengembangan kurikulum dan seminar. Sehingga ini kalaupun ya sebenarnya nggak perlu, kalaupun Bapak Ibu akan memberikan materi lebih di ketika pendalaman materi maupun pengembangan perangkat, ini bagi Bapak Ibu yang sudah ngampu di pajak bisa saja diantaranya mengambil dari materi-materi ini. Namun demikian, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Purwo, untuk PPG dalam jabatan itu bidang studi apapun sama. Kemudian ini kalau di dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 itu bisa dikatakan hanya ada satu siklus ya. Pendalaman materi 12 hari, pengembangan perangkat 14 hari, PPL 31 hari. Di PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 ini dibedakan menjadi 2 siklus. Siklus pertama ya sama Bapak Ibu, jadi ada pendalaman materi, di mana pendalaman materi ini ada 3 langkah. Langkah pertama identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran ini ada 4 langkah. Eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Setelah pengembangan perangkat pembelajaran di siklus 1, ini dilakukan uji komprehensif, kemudian dilanjutkan dengan praktik pembelajaran inovatif. Ini ada 2 langkah, pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan refleksi dan rencana tindak lanjut. Di siklus 2, ini sama, hanya saja bedanya di siklus 2 tidak ada uji komprehensif. Ini kemarin sempat ditanyakan di Jakarta. Alasannya ya karena dana, jadi tidak ada dana. Ini 9 langkah pembelajaran seperti yang sudah termuat di siklus-siklusnya, sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian di masing-masing mata kuliah itu mengapa kok akhirnya muncul 12 hari, 14 hari, dan 31 hari? Perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi beban pembelajaran di pendalaman materi, ini dalam menit, SKS-nya 5 SKS kali 16 kali tatap muka kali 50 menit, itu ada 4.000 menit. Ketika dibawa ke dalam JP, 4.000 menit dibagi setiap JP-nya 50 menit, maka itu jatuhnya 80 JP. Nah, kemudian ketika dibawa ke dalam hari, itu kurang lebih setiap harinya 7 JP, 80 dibagi 7, jatuhnya 11,43, ini dibulatkan menjadi 12 hari. Kemudian untuk pelaksanaannya, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada 2 siklus. Siklus pertama untuk pendalaman materi, ini di hari ke-1 dan hari ke-2. Kemudian di langkah kedua, itu hari ke-3 sampai hari ke-5. Langkah ketiga, hari ke-6
Sedangkan untuk siklus 2-nya itu di hari ke-28 sampai dengan 29 dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, untuk langkah pembelajaran pendalaman materi yang dilakukan ini Bapak Ibu. Langkah pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelas terkait penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, literasi numerasi, miskonsepsi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, asesmen, interaksi dengan orang tua siswa, menggunakan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru berdasarkan pengalaman mereka saat menjadi guru. Di langkah kedua, eksplorasi penyebab masalah. Ini kegiatannya mengeksplorasi kemungkinan penyebab masalah yang sudah diidentifikasi di langkah pertama. Kemudian, dalam melakukan eksplorasi penyebab masalah tersebut, peserta PPG dalam jabatan dapat melakukan riset dengan melakukan kajian literatur, wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian rekan sejawat, wawancara dengan pakar, dan pihak terkait lainnya dengan bimbingan arahan dosen dan guru pamong. Langkah ketiga, penentuan penyebab masalah yang dilakukan ini Bapak Ibu. Setelah mengeksplorasi penyebab masalah, maka mahasiswa akan menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati terhadap konteks yang dihadapi guru di kelas atau di sekolahnya dan menjelaskan alasannya. Dalam melakukan penentuan penyebab masalah tersebut, peserta PPG dalam jabatan berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamong. Peserta PPG dalam jabatan mempresentasikan tentang penentuan akar penyebab masalah yang dihadapi, disertai dengan penjelasan tentang kajian, analisis penentuan penyebab masalah tersebut, kemudian menentukan masalah dan akar penyebab masalah. Aktivitasnya ini Bapak Ibu, nanti di jadwal yang berupa Excel itu juga akan ada. Jadi setiap harinya aktivitas mahasiswa ngapain, aktivitas dosen, instruktur, dan guru pamong ngapain, itu ada semuanya Bapak Ibu. Ini enggak usah aktivitas. Nah, kemudian di pendalaman materi, ini LK-nya ada 3, LK 1.1 identifikasi masalah, LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, LK 1.3 penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk penilaian di setiap LK, itu ada rubriknya. Akan tetapi rubrik ini sifatnya hanya sebagai panduan untuk kita. Menilainya, kita memberikan angka Bapak Ibu dalam skala 100. Jadi meskipun ada rubrik 0 poin jika tidak mengerjakan, 1 poin jika mengerjakan LK tetapi tidak sesuai dengan jenis permasalahan dan sebagainya, tapi ini sifatnya hanya sebagai panduan. Dengan pertimbangan katanya ya, ketika kemarin-kemarin menggunakan ini skor, jadi katakan ini diberi skor 0, ini diberi skor 1, skor kedua dan sebagainya, ketika akhirnya dibawa ke skala 100, itu bisa jadi nilai mahasiswa sangat minim Bapak Ibu. Karena kalau misalkan ya dalam skor 5, artinya setiap poin itu 20, nilai mahasiswa itu ya kemungkinannya ya 20, 40, 60, 80, atau 100. Ketika dalam skor 4, itu kemungkinannya nilai mahasiswa ya hanya 0, 25, 50, 75, dan 100. Untuk PPG, ini KKM-nya itu 75 Bapak Ibu. Itu di pendalaman materi. Kemudian ini di pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kalau di pendalaman materi, tadi karena tutorial hanya 50 menit, ini seminar 100 menit Bapak Ibu.
Jadi bebannya ketika dibawa dalam menit itu 3 SKS kali 16 tatap muka kali 100 menit, totalnya 4.800 menit. Ketika dibawa dalam JP, ini 4.800 bagi 50, jatuhnya 96. Ketika dibawa ke hari, jadinya 14 hari. Langkahnya kurang lebih sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi katakan sudah sampai ke 6 ya, hari ke-6. Ini di langkah ke-4 ya ke-7, ke-8, kemudian di langkah ke-5, hari ke-9, langkah ke-6, hari ke-10, sampai dengan hari ke-12, langkah ke-7, hari ke-13, di siklus 2-nya, hari ke-34 sampai 35, 36, 37, 39, dan 40. Kegiatan yang dilakukan, ini Bapak Ibu, untuk pengembangan perangkat pembelajaran, langkah 4, eksplorasi alternatif solusi. Kegiatannya mengeksplorasi sejumlah alternatif solusi untuk penyebab masalah yang sudah ditentukan. Kemudian dalam melakukan eksplorasi alternatif solusi, mahasiswa dapat melakukan riset dengan melakukan kajian literatur, wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat di sekolah, serta wawancara dengan pakar. Kemudian mahasiswa dalam melakukan analisis pros and cons, jadi kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan, ini dari masing-masing alternatif solusi, ini mohon dituliskan di LK-nya Bapak Ibu. Kemudian menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi dalam melakukan langkah yang kelima. Langkah kelima, penentuan solusi, ini kegiatannya menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi. Dalam melakukan penentuan solusi tersebut, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamong. Mahasiswa mempresentasikan analisisnya terhadap solusi yang dipilih, disertai dengan penjelasan mengapa mahasiswa memilih solusi tersebut. Langkah ke-6, ini pembuatan rencana aksi. Mahasiswa membuat strategi implementasi berdasarkan pada pilihan solusi yang sudah diambil. Strategi implementasi ini dapat meliputi pembuatan perangkat ajar atau hal-hal lain yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasi, serta relevan terhadap pilihan solusi. Dalam membuat strategi implementasi ini, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamong. Mahasiswa juga dapat menyusun strategi implementasi ini dengan kajian literatur, wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, dan pakar. Kemudian langkah yang ke-7, pembuatan rencana evaluasi. Kegiatannya membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi. Mahasiswa membuat strategi evaluasi secara rinci berdasarkan strategi implementasi yang sudah dibuat. Strategi evaluasi ini perlu dilakukan dalam berbagai bentuk dan dapat meliputi jurnal refleksi, video, lembar observasi, wawancara, survei kepada siswa, guru, kepala sekolah, atau orang tua, dan juga artefak hasil belajar. Kemudian dalam membuat strategi evaluasi ini, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamong. Mahasiswa juga dapat menyusun strategi evaluasi ini dengan kajian literatur, wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat, wawancara dengan pakar. Ini aktivitas dari mahasiswa, dosen maupun guru pamong. Nggak usah. Nah, LK-nya untuk kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran, ini ada 4, LK 2.1, eksplorasi alternatif solusi, LK 2.2, menentukan solusi, LK 2.3, perangkat pembelajaran, dan LK 2.4, instrumen evaluasi. Ini rubriknya nggak usah. Rubrik sama seperti tadi Bapak Ibu, hanya sebagai panduan, nilainya kita berikan skala 100. Kemudian yang terakhir ini PPL. Untuk PPL, perhitungan beban belajarnya seperti ini. Ketika dalam menit, ini karena praktik ya, 4 SKS kali 16
kali tatap muka kali 170 menit, 10.880 menit. Ketika dibawa dalam JP jadi 218 JP, ketika dibawa dalam hari menjadi 31 hari. Pelaksanaannya, ini untuk siklus 1, di hari ke-14 sampai dengan 26, selama 13 hari. Kemudian langkah ke-9, ini di hari ke-27, 1 hari. Untuk siklus 2, ini di hari ke-41 sampai dengan ke-53 di langkah 8. Sedangkan untuk langkah 9 di hari ke-54 dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut hari ke-55 sampai dengan 57. Kemudian di langkah ke-8, jadi nanti Bapak Ibu akan familiar dengan 9 langkah pembelajaran PPG. Langkah ke-8 ini pelaksanaan rencana aksi dan pelaksanaan rencana evaluasi. Kegiatannya mahasiswa mengimplementasikan rencana aksi dan rencana evaluasi, diantaranya melakukan persepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran dari rencana aksi 1 dan 2 perangkat pembelajaran inovatif, menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar masalah, kemudian menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik, membentuk kelompok kerja yang efektif berisi 4-5 siswa yang heterogen. Berikutnya, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, menyiapkan video pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan bahan diseminasi, mendiseminasikan proses dan hasil pembelajaran kepada kolega guru lain sesuai mapel dan merumuskan hasilnya, melaksanakan refleksi dan tindak lanjut untuk praktik pembelajaran inovatif set berikutnya. Langkah ke-9, refleksi dan rencana tindak lanjut. Langkah kegiatan refleksi terhadap pelaksanaan langkah 1 sampai dengan langkah 8 secara terperinci. Ini nggak usah, di aktivitas mahasiswa, aktivitas Bapak Ibu. Kemudian ini lembar kerjanya untuk yang PPL, ada rekaman implementasi rencana aksi, kemudian ada hasil asesmen pembelajaran, ada hasil analisis proses dan pembelajaran dan rencana pemanfaatan, ada video praktik pembelajaran. Videonya diminta mengedit menjadi 20 sampai dengan 30 menit. Namun demikian, mahasiswa ketika melaksanakan praktik pembelajaran utuh ya Bapak Ibu ya, 2 JP. Saya kurang tahu yang tahun 2023, kalau pengalaman di tahun 2022, unggah videonya itu 2 kali Bapak Ibu. Jadi pertama diminta unggah yang utuh, yang 2 JP itu, kemudian ada masukan dari dosen maupun guru pamong, kemudian setelah itu diminta mengedit menjadi 20 sampai 30 menit. Nanti juga ada masukan dari dosen dan guru pamong. Ini penilaian video dalam rentang skala 100. Itu terkait dengan pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Kemudian yang kedua, ini LMS PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Sampai dengan saat ini belum bisa demo, belum bisa melakukan uji coba masuk ke LMS-nya Bapak Ibu. Tadi siang, di samping mapping lulusan PPG Prajabatan gelombang 1, juga ada Zoom meeting dengan GTK terkait dengan ini Bapak Ibu. Jadi LMS PPG dalam jabatan tahun 2023. Sehingga ini hanya dalam bentuk PowerPoint PPT, hanya dalam bentuk PPT. Saya ambil inti-intinya aja Bapak Ibu. Pendahuluan ini nggak usah. Struktur kurikulum sama seperti tadi. Ini skema penerapan PPG sudah tadi 2 siklus. Ini terkait dengan harinya ya Bapak Ibu ya. Jadi di pendalaman materi siklus 1 2 hari. Untuk langkah 1, kemudian langkah 2 3 hari, langkah 3 1 hari, demikian seterusnya, kurang lebih sama seperti yang tadi.
Pak Tasari, Nah, ini Bapak, eh, bagaimana kalau kita potong dulu? Yang Nggih. penting untuk pendalaman materi itu sudah kita siapkan, kemudian untuk pengembangan perangkat pembelajaran PPL itu nanti kan insya Allah Bapak dan Ibu kan bisa mouse sendiri-sendiri dan insya Allah sudah terkondisi kan berikut Pak. Siap. Iya. Nggih. Kita Oke. masuk ke diskusi mawon berikut. Ini hanya Pak, saya lihatkan LMS di dalamnya. Oh, iya. Jadi pada saatnya nanti ketika Bapak Ibu sudah punya akun untuk PPG dalam jabatan masuk ke LMS-nya, ini tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi istilahnya yang besar itu siklusnya. Jadi tampilan awal yang besar itu hanya siklusnya. Siklus 1 dan siklus 2. Ketika diklik katakan siklus 1, itu nanti akan muncul bahwa di siklus 1 itu ada pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, uji komprehensif, kemudian praktik pembelajaran. Ketika kita masuk ke pendalaman materi, nah ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi di pendalaman materi ada identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, ada penentuan penyebab masalah. Ini 3 angka ini, yang pertama menunjukkan siklus, yang kedua menunjukkan mata kuliah, yang ketiga menunjukkan langkah pembelajaran PPG yang ada 9 langkah itu. Nah, di LMS ini ada yang sifatnya restrik ya Bapak Ibu, sehingga sebenarnya tinggal diikuti aja. Langkah-langkah ini tinggal diikuti, karena urut kita mahasiswa nggak mungkin masuk ke 111D sebelum yang 11C selesai. Demikian juga yang pengembangan perangkat. Saya hanya akan menunjukkan yang itu Pak, yang jadwal Excel-nya aja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti pada saatnya nanti ketika Bapak Ibu diplot untuk ngampu di PPG dalam jabatan akan mendapatkan jadwal seperti ini Bapak Ibu. Jadi langkah yang pertama identifikasi masalah. Di hari pertama itu berarti sinkron selama 3 JP kurang lebih 150 menit. Sedangkan asinkronnya itu berarti 3 JP juga 150 menit. Kegiatannya sudah ada semua. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Kalau banyak kekurangan mohon dimaafkan. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan, monggo kita diskusikan.